Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى ما نفعلنا به وببركات علومه في دارين آمين. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah taklim masjid Jami'il Khairat sama-sama dihormati Pak Haji Abdul Hamid, Pak Haji Ismani, Pak Haji Zaini, Pak Haji Muhammad, para hujat dan alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di masjid ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai ta'lim kita sujud Fatimah kepada Syekh Muhammad Dawud dan Syekh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dari jemaah dari Allah, kita lanjutkan lagi bacaan kita masih dalam kitabul ilm, kita tentang penjelasan masalah ilmu. Jadi ilmu itu ada dua, ya, seperti yang kemarin sudah jelaskan, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir itu ya meliputi segala sesuatu yang orang-orang yang mukallaf itu mesti tahu dalam urusan ibadah dan muamalah. Subjeknya tafsir, hadis, fikih, itu yang dibilang ilmu zahir. Lalu kemudian ilmu batin itu ada dua nau'ani. Yang pertama ilmu muamalah, yang kedua ilmu mukasyafah. Ini dua. Kalau ilmu muamalah ini sama kayak ilmu zahir tadi. Orang itu mesti pahami ini juga, ya, mesti ngerti. Karena ini menyangkut bagaimana seseorang itu fi tahzibi nafsu wa tasfiyatil qalbi, bagaimana dia membersihkan jiwanya, menjernihkan hatinya dari hal-hal yang jelek. Ini yang mesti diperhatikan. Minal awsaf dzamimah, seperti menghilangkan hati kita daripada sifat-sifat ria, ujub, kibir, toma, fahad, pengennya masyhur. Lalu kemudian setelah kita bisa membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita, lalu kemudian kita berindah itu semua dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Lalu menanamkan di dalam sifat ikhlas, sabar, syukur, tawadhu, qanaah, waraq, zuhud, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang tidak bisa mendapatkan itu, ya, kecuali dia bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Kalau dia bisa ngamalin itu, maka dia akan bisa sampai ke situ. Lalu kalau udah ke situ, baru nanti yang dinamakan dengan ilmu mukasyafah. Ya. Satu ilmu yang merupakan cahaya Allah yang Allah simpan itu di dalam hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya. Siapa yang bisa menjalani itu sehingga dengan ilmu itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang itu bisa mencapai derajat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tasyakur umur akan terbuka oleh semua perkara urusan. Jadi ini bisa tahu siapa yang mukanya, Allah yang mukanya. Itu yang namanya mukasyafah. Maka orang itu bisa melihat segala sesuatu secara hakiki. Jadi itu yang ilmu mukasyafah. Seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa kan begitu. Nabi Musa kan nabi, Nabi Khidir kan nabi.
Tapi Nabi Musa nggak paham, nggak ngerti. Itu ilmu yang Allah kasih kepada Nabi ya, yang perahu dirusakin, anak kecil dibunuh. Hakikatnya apa itu? Jadi itu ada ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang, dan itu tak sembarangan diberikan. Pada dari hadirin yang rahimahullah, ya kalau kita mau sampai ke tahapan seperti itu, ya mesti ngejalanin itu. Jadi syariatnya mesti dipahami, fikihnya, dengan hadis, ilmu tauhid, lalu kemudian bagaimana membersihkan hati, mensucikan hati, lalu kemudian menanamkan sabar dan lain sebagainya di dalam hati. Lalu kemudian setelah itu bisa dijalani, lalu nanti akan terbuka yang dimakan ilmu dari Allah. Kalau ilmu mukasyafah itu nggak bisa dicari, itu Allah yang kasih. Allah yang akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi mata manusia memayungi hikmah bukan kunci apa yang manusia. Jadi memang ilmu itu Allah yang memberikan kepada mereka yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang memberikan ilmu ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti dia memperoleh kebaikan yang paling luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadirin jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya para wali-wali sahabat dulu yang di dalam dakwah mereka sangat tahu bagaimana hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Jawa pada saat itu. Apa yang mereka butuhkan? Lalu bagaimana cara pendekatan? Mereka memahami itu semua. Dari mana? Allah yang kasih. Gak ada jalan-jalan pakai kekerasan dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, dalam sejarah kita lihat dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, itu ketika beliau hijrah ke Madinah, perekonomian di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi yang megang perekonomian, perdagangan, pertanian, mereka yang menguasai. Ketika Nabi Muhammad hadir di situ, ya beliau berusaha untuk mencoba mengubah itu. Jangan sampai perekonomian megang orang-orang Yahudi. Hijrah ke Madinah. Apa yang pertama kali beliau lakukan untuk membina umat Islam yang ada di kota Madinah? Dari Mekah ke Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi 10 tahun di Madinah itu kemajuannya pesat luar biasa. 13 tahun di Mekah ya stagnan begitu aja, karena begitu keras pertentangan. Hijrah ke Madinah. Nah di Madinah bukan tempat pertentangan dari Muhammad. Di Madinah pun luar biasa ya, pergesekan dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ, dan juga orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Ekonomi dikuasai orang-orang Yahudi. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapi itu semua? Ini Nabi Muhammad yang Allah kasih ilmu untuk itu semua. Pertama kali yang Nabi lakukan ketika beliau ada di Madinah, sampai pertama membuat masjid. Di Masjid Kuba pertama kali sampai, lalu kemudian dibikin masjid Nabawi, masjid Nabi. Makanya hadir rahimahullah, kalau orang bikin masjid nggak pantas kalau bikin masjid itu pakai nama. Nggak ada contohnya orang bikin masjid pakai nama Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, nggak Masjid Muhammad, kan? Masjid apa? Pakai nggak ada orang masjid. Makanya saya agak protes ketika ada sana dibikin Masjid Guru Amin. Saya protes kenapa? Belum ada sejarahnya orang-orang terdahulu itu namanya begitu. Nggak, itu yang baru saya paling bagus. Nabi Muhammad enggak. Jadi dinamai yang itu mestinya nama apa ya, jangan nama orang. Tapi itu udah jadi kesalahan urusan yang bukan urusan. Nah itu Nabi Muhammad pertama kali dibikin masjid. Setelah bikin masjid namanya Rasulullah SAW mewajibkan orang Islam semuanya untuk sholat jamaah di masjid. Jadi semua kalau orang yang agama Islam harus sholat lima waktu. Nah, ketika udah di masjid di Madinah kumpul banyak orang. Nah orang kalau sering ketemu kan makin lama makin akrab. Orang tuh gitu, orang banyak kenal pas dia mana. Pas sering sholat jamaah, dia sering ketemu itu sholat jamaah. Nah dari situ kemudian jadi akrab di situ. Maka Rasulullah tuh menanamkan itu begini, sholat jamaah wajib, bukan 5 waktu harus. Sampai Abdullah bin Mas'ud kan sampai nanya, ya Rasul, dia kan minta katanya, dia perjalanan buat ke masjid susah, minta izin gimana biar
dapat urusan dari Rasul, diboleh jaga masjid. Kata Nabi udah nggak apa-apa, tapi harus ngobrol ditanya. Ente dengar suara aja enggak? Dengar, kalau ente dengar ke masjid berangkat. Sampai yang minta disuruh. Ente dengar nggak suara aja? Dengar ya Rasul. Kalau begitu ente datang ke masjid. Bayangin. Buta nggak bisa jalan, apalagi jalannya kalau kita kan sini enak. Itu di situ kan kemudian mereka kumpul di masjid. Yang belum kenal jadi kenal, yang udah kenal tanpa perang. Nah, itu yang terjadi. Membina itu semua Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu yang dilakukan oleh Rasul, udah kenal sama perang, beliau mempersaudarakan itu. Ya. Jadi dibina benar-benar ukhuwah Islamiyah, persatuannya benar-benar dibina. Ya, tidak mungkin semua saudara ini. Orang-orang Mekah kan datang punya pematu, orang Madinah sebagai tuan rumah tentunya. Nah, mereka punya banyak harta, itu direla dibagi di saudara Rasul. Yang punya sapi 10 dipakuin 5. Yang punya rumah 2 pilih 1. Sampai yang punya bini 3, 4 itu dikasih tuh buat saudara-saudaranya dari Mekah. Nah kan ada Muhajirin, ada Ansor yang nolongin. Dia punya bini 2, disuruh pilih atau mau yang mana? Bukan dia pilih, disuruh pilih. Ente mau bini yang mana? 2 silakan. Itu apa? Itu kan udah luar biasa itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persaudaraan. Nah di situ kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya, dia seorang pengusaha, luar biasa dia sukses. Ketika dia disaudarakan, dia nggak butuh dia istrinya usaha semuanya. Saya butuh modal, itu punya duit berapa? Anak pakai, diputerin begitu. Karena memang di Mekah di saudara-saudara ahlinya agama perdagangan diputar dalam waktu 1 tahun. Banyak orang-orang Mekah itu yang sudah mulai maju usaha. Nah di situ Rasulullah bikin lagi aturan. Pokoknya yang namanya orang Islam kalau mau belanja, orang Islam jangan belanja orang Yahudi. Dikutuk itu. Makanya lama-lama akhirnya yang di Mekah yang awalnya dikuasai oleh orang Yahudi pada ekonominya. Kalau Islam makin banyak, akhirnya mereka pengusaha saudagar Yahudi lama-lama bangkrut. Yang lain saja pengusaha muslim. Nah, situ ekonomi mulai kuat. Akhirnya lama-lama tuh orang-orang Yahudi mulai pada gurun tikar bangkrut. Sementara Islam itu makin eksis makin kuat. Nah, kemudian buat kota ini bisa menguasai perekonomian di kota Madinah. Nah dari situ kemudian berkembang terus. Nah sekarang kita coba ada belanja apa siapa ini? Yang ada belanjaan dari orang kita. Bedanya cuma gopay 500 perak. Yang kadang-kadang di mau beli Cina masih murah banget. Itu yang kaya siapa? Yang mereka makanya kita di Indonesia sebenarnya yang bikin kaya itu orang Cina, ada orang siapa? Yang bikin kaya mereka kita sebenarnya. Emang mereka udah megang perekonomian kita di Indonesia. Tapi mereka luar biasa. Apalagi kita kalau mereka masuk di pemerintahan, di politik pun makin hebat lagi. Kita udah nggak ada apa-apanya walaupun di bumi. Kita ibarat budak di kampung kita sendiri, di negeri kita sendiri. Udah begitu. Itu yang terjadi. Itu yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah itu kayak begitu. Belanja amal Islam. Orang Islam mereka berapa persen di Indonesia? Kan banyak. Coba kalau dibuat kayak gitu. Orang Islam banyak orang kita aja. Bukan yang boleh sih. Buat kami ini salah satu strategi dari Rasulullah SAW untuk memperkuat ekonomi, menggoyang ekonomi mereka. Terbukti kan goyang mereka. Akhirnya Islam bisa menguasai perekonomian di Madinah. Akhirnya orang-orang Yahudi yang pengusaha yang kaya akhirnya menundikkan. Yang menang saya bilang umat Islam jadi pengusaha yang besar. Itu hadirin yang Allah itu. Sekarang kita kan di Indonesia gimana begini? Karena kalau kita sekarang kita belanja apa aja, semuanya yang punya di atasnya paling Haya. orang itu haya semua Orang Cina ya. Habis material dia punya, sembako dia punya, semua orang. Ya, perusahaan asing di sini banyak. Kita apa namanya? Ya Carrefour aja tuh, Carrefour itu Perancis begitu. Itu aja dia penghasilan itu terbesar di Indonesia. Di antara semua negara itu pendapatan terbesar yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita cuma itu makanya hadirin. Makanya kalau kayak begini
barang nggak ada langkah habis. Itu kayak begitu. Udah gitu udah jadi boneka, nggak bisa macam-macam. Kondisinya kayak begitu. Kita kadang-kadang bina naik, kadang-kadang mau bina naik, karena stoknya lebih banyak cuma dikumpul dia, dikeluarin gitu. Barang nggak ada, harga naik. Itu yang terjadi kayak begitu. Jadi itu makanya hadirnya jamaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasul itu dengan ilmu yang Allah kasih, dibuka. Jadi begitu cara. Sampai kemudian Islam berkembang dari mana? Dari kota Madinah. Pusat pemerintahan Islam di kota Madinah. Makanya kan Khalifah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia itu dikaget melihat megahnya kerajaan Persia. Kaget luar biasa, luar biasa. Enak begitu indah itu, bangku rajanya dari emas. Ya makanya pasukan Muslim itu yang gitu, yang mereka bingung. Orang Islam itu pasukannya luar biasa hebatnya. Tapi rajanya nggak punya istana. Banyak nih. Nah Sayyidina Umar tidur di depan pagor, raja, khalifah tidak, sementara raja-raja Persia, Romawi luar biasa. Makanya ketika ditaklukkan itu luar biasa, indahnya itu bangunan-bangunan. Jadi orang-orang Romawi ini memang begitu. Makanya dalam sejarah itu ketika Ka'bah itu bagian atas didak, kalau bahasa kita didak. Itu kan kebetulan ada orang-orang Romawi itu di situ. Itu yang ngajarin mereka. Memang mereka ahli bangunan, pinter-pinter. Mereka ngajarin jangan begini, yang begini. Dicatat. Mereka kemudian pada masuk Islam. Jadi seperti itu hadirin jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan itu begitu. Jadi Islam itu mengajarkan semuanya. Makanya kita ini di negeri kita di Indonesia itu udah benar-benar di ujung tangan di sini. Semua ekonomi kita dalam medan. Pemerintahan kita dalam medan. Saya masih punya itu surat undangan. Kalau orang tua saya itu kan Wijayadi itu kan dia di anggota DPRD DKI dari golongan ulama itu kan ada yang hampir 15 tahun. Itu kalau saya lihat daftar nama anggota dewan itu kiai banyak banget. Kiai ini. Makanya dulu kita aman. Walaupun kita di bawah, di atas itu banyak pemimpin kita yang duduk di parlemen itu ulama-ulama, kiai-kiai. Jadi bisa membackup, bisa ya. Kalau ada apa keputusan peraturan mereka bisa turun tangan. Begitu. Kalau sekarang coba yang duduk di anggota dewan siapa? Artis, yang mana mau dikursi begitu. Makanya kita tidak boleh berkumpul. Banyak orang di Republika kemarin, terbitan kemarin di Republika itu di Tajikistan. Itu kan disebutkan penduduknya itu 7,1 juta. Cuma dikit 7,1. Mayoritas Muslim. Tajikistan itu kan pecahan Uni Soviet dulu. Ya, pecahan Uni Soviet kecil-kecil, ada Ukraina, ada macam-macam. Ada salah satunya Tajikistan. Ya, itu Imam Bukhari di situ ada disamarkan di situ. Nah itu negara dengan mayoritas Muslim, tapi pemimpinnya sekuler. Yang terjadi apa? Itu ada keluar peraturan dari pemerintah. Orang-orang laki itu disebutkan di situ di Republik kemarin terlihat ada 13.000 orang laki-laki di sana itu nggak disuruh potong jenggot semua. Jadi haram pakai jenggot di sana. Orang-orang itu kan banyak-banyak. Orang perempuan ada 1.700 muslimah itu dilarang pakai jilbab. Nggak boleh begitu. Itu Islam pemimpinnya cuma sekuler. Bukan kafir, Islam sekuler. Islam sama sekuler. Lalu kemudian apa lagi? Toko-toko yang jual hijab itu perundungan itu yang jual itu ditutup. Disebutkan ada 160 toko itu semuanya mesti ditutup. Lalu kemudian orang-orang yang namanya berbau Islam itu bisikan. Lalu partai Islam ada satu di situ dibubarin.
Jadi sekolah-sekolah yang berbau Islam, jadi itu kalau kita pikirin, itu mayoritas Muslim loh dan pemimpinnya juga orang Islam. Cuma sekarang pertanyaan, kita di Indonesia mayoritas bisa nggak kayak gitu? Bisa aja. Kalau mereka jadi pemimpin orang-orang begitu. Nah orang Islam jadi begitu, apalagi orang-orang non-Muslim. Itu yang harus ada di benak kita, otak kita. Hadir baik. Jadi di Indonesia nggak mungkin kayak model di Syria, di Libya, di Irak, di bombardir enggak. Cara Indonesia dihancurin model begitu. Mereka punya kekuasaan, mereka punya power untuk merubah itu semua. Peraturan tinggal datang, nggak setuju, benturin sama TNI. Itu aja udah. Yang sekarang begitu, macam-macam. Turun ini TNI, tentara, adu terakhir, benturin. Selesai tentara. Nggak setuju sama peraturan yang dibuat, benturin. Jadi lama-lama kalau semakin kuat. Sementara Islam udah makin tinggal lamanya doang, yang terjadi akan seperti itu. Nah, itu hadirin yang lain. Itu buat contoh kecil. Kayak Tajikistan, Muslim. Imam Bukhari dia di situ. Maka asalnya dari situ. Jadi kayak gitu, mayoritas Muslim, pemimpinnya Muslim, cuman sekuler. Nah itu hadirin jamaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mesti jadi renungan kita. Makanya kita mesti lihat juga perkembangan Islam di seluruh penjuru dunia. Biar kita paham, biar kita ngerti jalan, biar kita tuh jangan tidur jadi umat Islam, biar kita mulai kita melihat di luar itu kayak gimana. Itu tidak berasa, nggak berasa, tapi kita waktunya sampai bisa kita kayak begini. Peraturan bisa dibuat, ya, bisa seperti itu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita kuasai ilmu-ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa bisa seperti itu Islam? Karena umat Islam semakin hari semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnahnya Rasul. Rasul udah bilang tahu fiikum amrayni, aku tinggalkan kalian dua, selama kalian berpegang pada itu kalian akan selamat. Selamat di mana? Dunia akhirat selamat. Ini kadang-kadang kita enggak kamu berpegang pada aturan Allah. Al-Quran udah kan dijalanin. Sekarang kadang-kadang begini. Ajaran kebersihan itu dari Nabi Muhammad, dari Islam. Tapi kadang umat Islam jorok-jorok banget. Malah kadang-kadang kalau yang pernah ke Eropa ya, itu mereka bersih, buang sampah. Kalau saya Eropa di Singapura aja gitu. Dia kan buang sampah nggak sembarangan, tertib semuanya. Itu kayak gitu. Sementara kita kan acak-acakan begini. Padahal mereka bukan negara Islam, tapi mereka justru bisa mengambil ajaran yang tidak ada. Sementara kita orang Islam kadang malah jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Al-Quran. Maka itu hadirin jamaah Allah, disuruh pelajari ilmu Islam, ilmu syariat, bagaimana Islam itu mengatur semuanya. Itu semuanya diatur oleh Islam. Makanya disuruh tuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW dalam satu riwayat, kadang-kadang orang begitu menuntut ilmu itu malas, nggak mau mempelajari Islam. Mereka cenderung mengejar ilmu dunia, tapi melupakan ilmu akhirat, ilmu yang buat kepentingan mereka selamat di dunia dan akhirat. Pernah satu ketika ada dari riwayat dari Waqid al-Laythi, karena Rasulullah SAW jadi di masjid. Ketika Rasulullah duduk di masjid beliau, Masjid Nabawi, menasu ma'am, sedangkan manusia dan Rasulullah kumpul istiqbarat salah satu datang 3 orang. Fa'aqbal isnani ila Rasulillah wa zaba wahid. Yang 2 datang duduk langsung sama Nabi. Artinya hadir di majelis Nabi. Ada 3 orang datang, yang 2 masuk, yang 1 pergi keluar. Kalau fa'ala Rasulullah, maka yang 2 orang itu dia duduk di situ. Nah, Rasulullah SAW. Fa'amma hadumma fara'a fujatan fi al-halqa pada sahabat. Yang 1 melihat ada tempat kosong, maka dia duduk di situ. Sedangkan yang 1 lagi, al-akhbirukum di nafal.
perihal dia orang tadi, yang satu keluar mau ikut, yang dua masuk, tapi yang satu maju ke depan ini deketin Rasul, yang satu lagi melek di belakang. Rasul lihat, lalu kata Rasul, dijelasin Rasul tentang dia orang ini. Amma hadukum fa'awallah. Yang pertama, ya, orang yang pertama itu yang datang lalu kemudian duduk sama Rasul, deketin Rasul. Ya. Maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah pun memberikan perlindungan, maksudnya deketin Rasul, dia mohon perlindungan. Dalam artiannya seperti itu, ulama tafsir menafsirkannya. Maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena duduk di majlis. Karena dia mau datang di situ di depan, maka Allah pun akan kata Rasul, fa'awallah, Allah akan bermakhluk pada dia yang hadir mendekati Rasulullah SAW. Wa ma'awa astahiyah. Yang kedua malu. Jadi yang duduk di belakang kata Rasul, dia malu ke depan, jadi duduk di belakang begitu. Cuman maksudnya jangan kalau bisa ke depan masih kosong ya ke depan dulu, maksudnya begitu. Ini yang satu masih Rasul, dia masih hadir di majelis Rasul, cuma dia duduknya punya di belakang. Namun di depan ada depan masih di depan, dia mau di belakang, dia malu. Maka kata Rasul, wa malakam pastahiyallahu minhu. Dia malu, maka karena malu itu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlakukan dia seperti itu. Allah malu untuk menyiksa dia nanti dalam akhirat. Kalau yang tadi dia datang kepada Rasul, nanti Allah akan bermakhluk kepada orang. Yang ketiga, wa malakam Allah. Dan yang ketiga dia berpaling. Dia ogah hadir duduk di majelisnya Rasul. Ya, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepadanya, akan berpaling kepadanya, dan akan diberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Makanya kan begitu, kan udah dibilang iza marartum bi riyadil jannah fantam. Kalau kalian memang lewat di taman-taman surga, disuruh apa ya? Mandi. Kan enak mau di taman surga duduk keluar, tidak ada sendiri. Dari kita lain ada kipas angin, cuma nih kipas angin ini ada yang lain. Soal hujan dari semalam dingin. Paling lain. Kan enak kan? Kita selesai minum, makan, benar enak banget. Pahala dapat, perut kenyang. Banyak begini, tapi banyak orang yang kemudian nggak mau. Ya kayak sekarang ini kan hujan. Ini orang kalau yang nggak istiqomah, nggak bakal mau datang tuh begini. Bubakaran. Yang cuma datang siapa? Orang-orang yang istiqomah, yang hatinya itu udah terikat perasaan. Kalau nggak datang, nggak enak kayaknya. Orang udah begitu kayak kita sembahyang ada satu waktu aja lupa, itu nggak enak atasnya. Nggak usah sembahyang pakai jam tangan kan. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah? Darah udah, katanya udah mati. Saya lihat masih itu di situ ada kali 20 menit doang. Jadi orang nggak ada mengangkat, cuma mobil doang disuruh minggir lewat di tengah jalan. Itu kayak begitu, nggak ada nolongin. Yang nabrak ada, kalau orang kan kadang-kadang bingung gitu, takut dikata dia nabrak kalau nolong. Yang nabrak ada, dia mau tanggung jawab. Ini kenapa diginiin? Ini orang masih itu. Coba tuh lihat masih goyang-goyang. Darah udah mendapat kayak apa? Udah kayak kita potong sapi gitu darah. Orang masih goyang-goyang, masih hidup, lembut itu udah goyang. Ini orang masih angkat, bawa ke rumah sakit kan dekat. Yang nabrak kan ada. Udah baru tuh. Kadang-kadang kalau nggak ada yang komandoin, udah begitu aja udah. Jalanan diatur. Itu orang di jalanan didiamin aja begitu. Nggak ada yang maksudnya ambil inisiatif, pasti tolongin itu, angkat bawa ke rumah sakit. Itu bahkan betul dari polisi, kita staf polisi pak. Itu masih itu. Kadang-kadang begitu orang kalau belum dari polisi, belum itu udah itu rasa sosial makin hari. Orang lihat ada orang mau dicopet nih, dia tahu orang mau dicopet, dia nggak berani nolongin dia. Makanya copet makin hari makin berani, kenapa? Orang nggak bakal berani nolongin, kenapa? Coba kalau kita berkompak, macam-macam kita teriakin aja. Ini dia tahu umat itu makin kemari, sifat sosialnya makin hilang, persaudaraannya nggak ada. Dan orang itu Islam gimana bisa maju?
Itu salah satunya dengan itu, mempersaudarakan umat Islam. Ukhuwah itu ditanam benar-benar sesama muslim saudara. Nggak ada perbedaan mau suku apa kayak mau bani apa kayak muslim saudara. Dia mau budak kayak mau di bekas apa kayak saudara. Sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tidak kayak gitu. Orang udah nggak peduli dengan sekitar. Anak-anak sekarang coba lihat, dia naik mobil duduk, ada ibu-ibu naik, mau tuh dibangun anak-anak gitu. Anak-anak tidak duduk lagi. Kalau orang dulu kan ya bangun tuh dia akhlaknya makin makin besar. Dan itu memang yang coba diterapkan di negeri kita Indonesia. Sedikit demi sedikit dirusak kita dengan umat Islam dijauhkan dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga orang Islam tidak kenal lagi dengan ajaran. Nah, kalau Islam udah kayak begitu, akan sangat mudah sekali Islam dihancurkan. Yang bisa dihancurin, dilihatin aja juga hancur sendiri. Sama ada anekdot gitu, kalau Indonesia kalau perang nanti kapalnya nggak usah ditembak, emang apa? Lihatin aja kapal, ntar jatuh sendiri. Udah tua. Ini cuma kapal saja. Udah tua kapal orang kan beli kapal baru sampai kapal tua banget, nggak perang nggak usah ditembak. Saya dulu kan itu kapal Indonesia lagi terbang jatuh, nanti mereka jatuh sendiri. Ketuaan bisa bisa. Jadi begitu hadir Islam itu di sini makin masalah makin. Tugas orang tua ke depan, ya bagaimana masing-masing individu keluarga itu merapikan keluarga masing-masing. Kita punya anak, kita punya bini, benerin mereka semua. Tanamin ajaran Islam, akidah Islam yang kuat pada mereka. Kalau masing-masing keluarga tanamin itu, maka nanti akan terbentuk lagi tuh masyarakat madani, Islami semua. Tapi kalau masyarakat satu, masing-masing orang nggak pernah mikirin anaknya, nggak pernah dididik agama dan lain sebagainya, maka satu keluarga rusak. Karena pongkolnya ada di keluarga semuanya. Jadi kalau keluarga masing-masing keluarga itu hancur semua, udah hancur. Jadi kayak begitu. Ya, jadi caranya kita sekarang ya masing-masing orang tua aja didik anaknya dengan didikan agama yang kuat yang baik. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kali kita dengan manfaatnya. Mohon Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan kita, dan wassalam kita diberkahi kita dari anak kita salat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.